Kita lanjut. Sebelumnya mengenai ini ya. Sebelumnya mengenai koreksi, apa itu koreksi positif dan negatif. Nah, sekarang kita bahas bagian yang selanjutnya. Tadi sudah jelas ya, berarti di sini beban gaji staf penjualan karena natura berarti masuk ke koreksi positif 4.800.000. Oke. Kemudian sementara itu beban gaji staf administrasi sebesar 7 juta. 7 juta ini ada di beban staf administrasi 80.280.000. Sama dengan beban gaji staf penjualan, tidak diakui ya. Karena di sini dalam bentuk natura berupa beras, gula dan sebagainya. Berarti dimasukkan ke koreksi positif. Di sini beban gaji staf 7 juta. Selanjutnya, total pendapatan sewa sebesar 70.820.000. Ini terdiri dari pendapatan perusahaan atas gedung yang disewakan. Nah, sewa gedung itu masuknya ke PPh final. Ingat, PPh final itu ada dua, sewa gedung dan tanah. Selain sewa gedung dan tanah adalah masuk ke PPh pasal 23. Ya. Jadi PPh final yaitu sewa gedung dan tanah itu tidak diakui sama fiskal, tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Yang boleh adalah sewa selain dua hal tersebut. Nah, berarti di sini total pendapatan sewa 70.820 itu tidak diakui sebesar 20 juta. Nah, dengan konsep yang koreksi fiskal yang sudah dijelaskan, maka pendapatan sewa ini masuk ke koreksi negatif sebesar 20 juta. Kenapa masuk koreksi negatif? Karena penghasilannya berkurang. Kalau penghasilan berkurang, maka labanya berkurang. Karena fungsi penghasilan adalah menambah laba. Si penambah laba ini berkurang, maka labanya pun berkurang. Gitu. Makanya masuk ke koreksi negatif. Selanjutnya, nanti berarti yang diakui 50.820.000. Nah, selanjutnya adalah perusahaan memiliki simpanan di Bank Mandiri dalam bentuk deposito. Ini simpanannya 400 juta. Suku bunganya 10%, pendapatan bunganya 8 juta. Nah, pendapatan bunga ini adalah pendapatan final. Ya. Yang dimasukkan adalah di laporan laba rugi itu kan pendapatan final. Nah, pendapatan bunga 8 juta. Nah, ini nggak boleh dikoreksi. Nggak boleh ada di laporan laba rugi, maka harus dikoreksi. Masukkan ke pendapatan bunga. Di sini 8 juta. Seperti itu. Selanjutnya, perusahaan melakukan impor barang senilai 1.370.000.000. Kredit pajak PPh pasal 22. Nah, ini impor barang ini dikenakan PPh pasal 22. Nah, ini hanya keterangan. Berapa kredit pajaknya nanti di akhir perhitungan, yaitu sebesar 102. Nah, ini tetap diakui karena baik impor ataupun ekspor itu tetap diakui sama fiskal. Jadi ini hanya keterangan untuk kredit pajaknya. Kemudian yang beban administrasi di dalamnya terdapat sumbangan kepada masyarakat untuk kerja bakti sebesar 2 juta. Nah, di sini sumbangan untuk kerja bakti itu tidak diakui sama fiskal. Di sini nih beban administrasi lain-lain ya. Kita lihat di bagian sumbangan. Jadi sumbangan yang tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu tidak diakui sama fiskal. Ini ada banyak banget nih. Kalian bisa lihat atau download di Google gitu daftar biaya fiskalnya. Nah, ini sumbangan ke karyawan dalam bentuk uang. Nah, ini boleh diakui sama fiskal. Mana ya? Sepertinya ada ini. Sumbangan atau bantuan gitu ya. Di sini terteranya sumbangan atau bantuan.
Jadi untuk kerja bakti itu kan tidak ada kegiatan, tidak ada kaitan dengan perusahaan ya. Jadi tidak diakui sama fiskal. Nanti bisa kalian lihat, saya lupa, ibu lupa di mana. Itu ada di bagian sini ya, bisa dicari. Itu masuk ke koreksi positif. Karena tidak diakui berarti bebannya itu berkurang, maka laba bertambah. Kemudian angsuran PPh pasal 25 per bulannya dilaporkannya 9 juta, total keseluruhannya 108. Nah, untuk PPh pasal 25 ini sudah juga dijelaskan di bagian teori. Jadi angsuran PPh pasal 25 itu dalam fiskal tidak diakui. Ya, fungsi PPh pasal 25 ini yaitu cicilan, itu fungsinya sebagai kredit pajak, sebagai pengurang PPh terutang. Nah, kalau misalkan dia masuk ke namanya ke laporan laba rugi, yaitu menjadi beban, maka dia mengurangi laba gitu Bang. Padahal PPh pasal 25 itu fungsinya untuk mengurangi pajak terhutang, jadi berbeda. Makanya yang 108 ini, nah ini ada beban pajak 108, itu masuk ke koreksi positif sebesar 108. Oke. Selanjutnya, nah ini sudah jelas ya, biaya perjalanan yang di dalamnya terdapat biaya perjalanan keluarga pemegang saham, kemudian beban rekreasi 12 juta, ini tidak diakui sama fiskal karena tidak ada hubungannya sama perusahaan dan dalam bentuk natura. Ini dalam bentuk natura ya, kalau ini biaya perjalanan keluarga, jadi tidak boleh. Jadi makanya ada prinsip akuntansi itu kan entitas, memisahkan antara keperluan pribadi atau harta pribadi dengan harta perusahaan. Makanya ini biaya perjalanan keluarga ini tidak diakui karena dia berhubungan dengan keperluan pribadi si pemegang perusahaan lah gitu ya. Nah, makanya dua-duanya ini masuk ke koreksi positif. Oke, selesai. Untuk penyusutannya nanti ada penjelasan tersendiri ya karena panjang. Nah, hanya yang perlu diperhatikan, lihat di sini. Gedung. Ini ada permanen dan tidak permanen. Kita lihat di sini. Gedung. Ini nanti perhitungannya kita bahas tersendiri ya. Ini gedung ini kan harga perolehan dikurangi nilai sisa dikali dengan umur ekonomis, ini menurut penyusutan akuntansi. Tapi kalau menurut fiskal, yaitu tarif gedung itu kan 25 tahun tadi ya. Nah, dia masuk ke bagian permanen, tarifnya itu 5%. Jadi karena metode garis lurus yang dipakai, maka di fiskal pun garis lurus. Garis lurusnya itu tarifnya langsung dikalikan dengan harga perolehan. Ini tarif-tarifnya. Nah, jadi kalau tidak permanen itu 10 tahun. Kalau tidak permanen itu kan 10 tahun, maka tarifnya 10%. Kalau yang permanen 20 tahun, tarifnya 5%. Kemudian kelompok bukan bangunan, ini misalkan kayak inventaris, kemudian peralatan dan sebagainya. Ini kalau masa manfaatnya 4 tahun, 1 sampai 4 tahun, 20, kalau garis lurus itu 25%. Kemudian 5 sampai 10 tahun, 5 sampai berapa tahun nih? Batasnya lah. Ini 8 tahun 12,5%. Terus kalau 10 tahun bagaimana? Masih 12,5%. Nah, ini 16 tahun. 6,25%, 16 tahun ke atas. Ya. Kemudian 20 tahun ke atas kelompok bagian kelompok 4 tarifnya 5%. Seperti itu. Oke, ini metode, ini tarif-tarifnya ya. Nanti untuk perhitungannya akan masuk ke penjelasan setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.